Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk mencari kebenaran dalam hidup kami. Bukan kebohongan, bukan penipuan, bukan manipulasi. Kebenaran. Bantu kami ya Bapa untuk menemukan kebenaran hanya dalam Yesus, bersama Yesus, dan dalam Yesus. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami juga. Bantu kami untuk tidak berbohong dalam segala hal. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dan Yesus mengatakan tidak benar. Kalau Beelzebul si jahat melawan roh jahat, maka akan pecah. Mana mungkin roh jahat mengusir roh jahat? Karena mereka sekelompok. Tetapi kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kuasa Allah itu sudah ada dalam diriku. Saudara, menarik jawaban Yesus ini. Apa yang menarik? Pertama, kita harus mencari kebenaran. Yang benar itu seperti apa? Dan Yesus mengatakan kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, kerajaan Allah itu sudah ada. Segala kuasa manapun bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Di surga, di bumi, di langit, di bawah bumi, di laut, di gunung, dimanapun juga bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Karena Yesus berasal dari Allah. Tak ada yang dapat mengalahkan Kristus. Kita lihat banyak kali Yesus mengusir setan dengan seorang yang kerasukan setan di Gerasa yang yang dari kuburan itu. Dan orang mencari kekuasaan kegelapan itu dengan di kuburan, mengambil barang-barang yang di dalam makam untuk menjadi kuat, untuk menjadi apa? Tapi dalam Yesus semua hancur. Iblis, ya, kodam orang bilang mengatakan apa seperti itu. Jadi kita sebagai orang Katolik harus hidup dalam kebenaran, jangan kebohongan, karena itu membohongi kita. Orang-orang yang seolah-olah punya kekuatan dari mana? Hanya di dalam Yesus semua kekuatan iblis itu hancur. Ya, itu yang pertama yang harus kita katakan. Yang kedua, kita harus selalu mencari kebenaran. Dan kita tidak pernah selesai dalam mencari kebenaran. Mana yang benar? Dan maka kita harus belajar terus membaca, mengerti, memahami. Kalau kita belajar, maka kita mencari kebenaran itu. Ya. Nah, itulah dorongan kita mencari kebenaran, maka kita harus mengeksplor. Kita harus membaca, kita harus merenungkan, kita harus membaca kitab suci. Karena kebenaran berasal dari Allah sendiri. Dan iblis gampang sekali memutarbalikkan. Kita melihat bagaimana Yesus digoda di padang gurun. Kalau engkau mengubah batu ini menjadi roti. Ya. Kalau engkau mau lompat dari hubungan bait Allah ke bawah, nanti malaikat akan menatang engkau. Kalau engkau menyembah aku berikan segala kekayaan, harta bunda dan segala macam. Nah itu godaan seperti itu, dan iblis menggunakan kata-kata sabda Allah untuk memanipulasi Yesus. Tapi Yesus tahu kebenaran itu. Karena dia bersatu dengan Allah, karena Roh Kudus ada dalam diri dia. Nah, di zaman ini kita bisa melihat bagaimana kebohongan-kebohongan, hoax, penipuan-penipuan sehingga orang terpancing. Apakah benar dikatakan iblis itu? Tidak benar sama sekali. Apakah benar ketika kita kejadian wanita itu, kalau engkau makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah? Bohong, ilusi. Nah, di zaman ini sungguh merupakan suatu tantangan kita untuk mencari kebenaran, untuk mencari yang positif, terutama misalnya dalam pemilihan presiden yang akan datang. Carilah orang yang berintegritas. Carilah orang yang jujur. Carilah orang yang track recordnya jelas dari dulu, sekarang, dan akan datang. Carilah orang yang mau bekerja keras. Carilah orang yang tidak korupsi. Nah, seperti itu, yang benar. Dan nanti kita harus melihat orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan yang benar, kata Tuhan. Nah, sekarang misalnya kalau kita lihat peperangan Israel dan Palestina, ada banyak informasi yang disimpang siurkan
Ya. Jelas bahwa misalnya kalau kita lihat dari kedua belah pihak, yang jelas bahwa tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh siapa yang menyerang lebih dulu, siapa yang menghancurkan lebih dulu, siapa yang bekerja lebih dulu. Dan orang mudah terperangkap dengan informasi yang berat sebelah. Perhatikan itu. Jadi kita juga kritis dengan informasi itu, dari mana sumbernya. Sekarang orang bisa menyebarkan informasi, ya, informasi yang diselewengkan, ya. Kan salah satu informasi misalnya bahwa orang-orang Palestina memperhatikan orang kecil, orang anak-anak bayi dan seterusnya, juga tidak benar. Karena beberapa bayi dibunuh, ibu-ibunya lalu dirampas, disandera dan seterusnya. Dan itu ada bukti di kibuts-kibuts, desa-desa orang-orang Yahudi, dihancur leburkan, dibakar. Pos polisi, pos tentara juga dibakar. Nah, sekarang mana kebenaran itu? Kita sulit menerapkan kebenaran antara peperangan Palestina dan Yerusalem, semua Israel. Semua mengungkapkan informasi disinformasi yang keliru. Nah, kebenaran seperti apa? Nah, kita bisa melihat nanti siapa yang paling benar. Dan bangsa Israel dikatakan bahwa segala bangsa akan mengepung Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem, tetapi jangan takut, aku akan datang dengan malaikatku akan mengirim mereka. Nah, itu sudah ada dalam kitab suci, mau bagaimana. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat supaya kita hidup dalam kebenaran. Kalau pemimpinnya saja, pendiri agamanya saja minta doa kita, salawat, katakanlah seperti itu. Tidak tahu apakah dia ada di mana, kita tidak tahu. Kalau Yesus, Bunda Maria, jelas ada di surga. Hari ini 13 Oktober 1917, peringatan bagaimana Bunda Maria menampakkan diri kepada ribuan, 10.000 orang di Fatima. Dan Bunda Maria dengan memakai mantel Karmel, Santo Yosef menggendong bayi Yesus. Ya, kemudian di surga matahari berdansa, bersinar, sehingga tanah yang tadinya basah karena hujan lalu kering sama sekali. Dan Maria mengatakan berdoa dan berdoa. Doa rosario, terus banyak dosa. Ketika penawaran Bunda Maria, dia katakan mereka orang tidak bertobat. Perang Dunia Pertama 1918, Perang Dunia Kedua 1945. Dan ini mungkinkah perang ketiga antara Israel dan Palestina yang membuat bangsa-bangsa lain bersekutu? Kita tidak tahu. Maka saya minta kepada Anda berdoa dan berdoa. Kerasulan doa. Doa sebagai kerasulan kita supaya Tuhan mencurahkan rahmat belas kasih kepada dunia dan kepada kita semua. Sehingga umat manusia bahagia, damai, tentram, sejahtera. Dan ini menimbulkan kesulitan bagi banyak bangsa. Semoga hati kita dibuka untuk mencari kebenaran. Berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Amin.